orang yang ingin bahwa Maulidan inilah bukan bagian dari tradisi kita. Kalau saking menikah masjid dengan adanya masjid harus mengatakan mari kita hidupkan. Bahkan kalau perlu ini mungkin 3 hari 4 hari itu sebelum tanggal 12 Rabiul Awal pun dipun awiti kanthi sholawat majlis kanthi mungkin dengan membacakan dia menika Maulidur Rasul yang lindung dipun dipun adakan atas nopo ingkang sampun dipun aturaken kaliyan penyanyi untuk Allah gitu. Yang mushola masjid kalau istilah itu nonton Ponorogo wonten kayu niku nggih mulutan niku wau. Biasanipun salah satu nggih menika napa niku genduren. Dan ini bagian tradisi yang luar biasa genduren ini. Bagian dari bagaimana kita memuliakan, bagaimana kita mengingat perjuangannya Rasul, bagaimana kita mengingat apa yang telah diajarkan Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Ini yang pertama ya. Kita menumbuhkan hubbur Rasul, menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Kalau kita ini tidak kenal, nah ini sangat berbahaya. Kalian apabila generasi-generasi putra wayah kula dalam panjenengan sami boten mengenal siapa itu Muhammad. Siapa itu Khatamul Anbiya. Karena zamanipun pun benten Pak, zaman kami, saya, panjenengan mungkin di era-era putra wayah pun mungkin umur 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang usia niku lek riyen niku pun benten kalih sakmenika. Sakmenika pun asik kalih gadgetipun, asik kalih dunia internet, asik kalih dunia maya, sampai kadang-kadang hal-hal kados mekaten menika boten penting bagi anak-anak. Kalau kita tidak napa niku tekun sabar membimbing generasi selanjutnya, hal-hal kados mekaten menika akan hilang karena tergantikan oleh inggih menika perkembangan zaman dan era globalisasi. Pramila saking menika salah satu keutamaan dan hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hubbu Nabi Muhammad. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta, bagaimana menumbuhkan rasa bahwa kita ini adalah bagian dari umat. Karena pertama kali terakhir kalimat yang diucapkan Rasulullah sebelum beliau wafat adalah ummati, ummati, ummati. Beliau adalah umatku, umatku, umat. Jadi inilah karena saking cintanya Nabi Muhammad kepada umat. Kemudian yang kedua adalah bahwa hikmah diadakan yang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah menumbuhkan generasi ke depan adalah rasa tasamuh, yaitulah toleransi, rasa bahwa agama Islam ini adalah agama yang sangat rahmatan lil alamin. Jadi tidak terlalu keras, tetapi semuanya ada tasamuh. Jadi bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau beragama Islam, beliau mengajarkan bagaimana beragama, itu sangat jelas sekali bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Perbedaan-perbedaan di dalam mensikapi sebuah syariat itu sangat jelas dan gamblang sekali aturan itu. Jadi dengan adanya peringatan inilah bagaimana kita ini meneladani, bagaimana kita ini melihat pelajaran-pelajaran dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai kita ini terkotak-kotak, terpecah-pecah sehingga memahami Islam itu sangat sakit. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Maka dengan adanya peringatan Nabi Muhammad SAW, peringatan bagaimana beliau dilahirkan, bagaimana perjuangannya beliau, bagaimana beliau ini sampai berjuang dari ketika dilahirkan sampai umur 6 tahun, sampai umur 12 tahun, sampai umur 25, sampai umur 40 tahun, sehingga beliau wafat. Jadi bagaimana kesederhanaan beliau, bagaimana ketika berjuang, bagaimana beliau ketika itu memperjuangkan hijrah dari Makkah dan sampai ke Madinah. Saya membayangkan ketika Rasulullah SAW ketika itu mau dibunuh dan beliau itu harus hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian sampai berjalan kaki
Sehingga ada yang mengatakan pada waktu itu beliau itu jinjit. Jadi jalannya itu jalan tungkak itu Pak. Jadi dari Mekah terus sampai Gua Hira itu adalah beliau itu jinjit karena ada salah satu seorang orang Quraisy itu beliau itu adalah ahli pencari jejak sampai sekota Mekah itu ini jejak kaki siapa itu tahu. Nah, sehingga untuk mengelabu itu bersama dengan sahabatnya yang Abu Bakar beliau jalannya jinjit. Padahal kita mengatakan bahwa betapa panasnya, betapa pedih dan perihnya ketika berjalan dari Mekah ke Gua Hira, kemudian setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ini adalah perjuangan beliau bagaimana mereka berdakwah untuk menegakkan agama Islam. Maka dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita berharap ini menjadi sebuah pelajaran di Mantan Pulau dalam perjalanan sama. Apalagi kalau kita ini insya Allah luar biasa medan ke atas mengatakan, tetapi dibandingkan dengan Mekah dan Madinah pada waktu itu ini tidak ada apa-apanya. Kalau hari ini mungkin tiap hari gemis di mawar Pak, kalau mau modal nganggap dulu Masya Allah, katanya ini barang kayak gini jangan iyo Ponorogo ya Indonesia kalau tetapi kalau kita melihat bagaimana perjuangannya Rasulullah pada waktu itu, ini kita belum ada apa-apanya. Maka daripada itu dengan adanya peringatan ini menggugah ruh kita, menggugah rasa niat kita untuk bagaimana kita ini meneladani beliau, bagaimana perjuangannya beliau, bagaimana sikap-sikap beliau bermasyarakat, bagaimana sikap beliau berkeluarga, bagaimana sikap beliau ketika bersama dengan anak-anak, bagaimana sikap beliau ketika bersama dengan jamaah, dan sampai bagaimana bersikap beliau kepada non-muslim pada waktu itu. Ini adalah sebuah gambaran yang luar biasa. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, diharapkan dengan adanya peringatan Nabi Muhammad SAW ini akan menjadikan tempat tolabul ilmu, majelis ilmu. Jadi menjadikan masjid ini adalah sebuah tempat markas untuk kegiatan. Ya, ini adalah bagian dari bagaimana membuat masjid ini adalah makmur. Ini salah satu ini pun kados kesadaran ini kok. Wonten taklim pun, wonten kajian pun. Ya, ini adalah bagian memakmurkan masjid. Jadi mau ngantos masjid kita bangun didirikan hanya sebagai museum. Tidak ada kegiatan pun, tidak ada kajian pun. Pada malam hari ini bagian dari bagaimana menghidupkan masjid, masjid. Bagaimana menghidupkan kegiatan-kegiatan yang kan masjid itu. Inilah bagian daripada memakmurkan masjid. Saya kira ini penjenengan ini mulai ngomong dari sekian banyak ini yang hadir wonten ing tempat ini, calon ini hanya berapa persen yang bisa hadir setiap saat wonten masjid. Bahkan mungkin maghrib lan isya kemawon mungkin itu pun hanya mungkin masjid Pak Masur iki lek merongsok niku wis ngoyo. Ya. Uga mundur Mas Sofi Mas ya, mundur. Amin. Tapi ini perkembangan masjid yang luar biasa karena saya mengikuti pembangunan dari awal hingga sekarang, dan ini masjid ini adalah punya sebuah ruh, dan salah satunya adalah dengan kegiatan itu. Mungkin ada nomornya rutin, ada buka bersama, rutin kegiatan-kegiatan itu pun di Ramadan kemarin sampai safari Ramadan pun Pak Bupati sholawatan wonten mriki. Kebetulan kula nggih Pak hadir wonten ing mriki, mboten napa-napa monggo dipun manfaataken masjid niki Bapak Ibu sekalian. Mau sholawatan, mau bibaan, mau monggo. Ini adalah hak itu panjenengan. Ternyata kita ini disekap, kita ini ternyata tidak boleh kita ini disekap oleh hal-hal yang remeh, sehingga persatuan dan kebersamaan kita ini akan hilang ternyata seperti itu. Oleh sholawatan yang sholawat apa? Salahnya kita bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Matepipun sholawat kata sallallahu alaihi Muhammad, wonten sholawat Bahriyatul Kubra, wonten sholawat Nurzat, wonten sholawat napa niku
Nariyah macam-macam. Ini buku ngene iki lek pomo ibaratnya pengen jenengan selawat niku. Jadi wong nek pengen rezekine lancar kon selawat ping 5.000. Pengen anu ngeten lha niku wadah. Tapi lek namung selawat kayak gini pun namung jalur donya kemawon nggih langkas. Ijazah pun kata sangat niku wonten kitab namanipun Jawa Lisaniyah. Biasanya pun nek wonten iki insyaallah tanggal Pak Jomlut mungkin wonten biasanya pun wonten ijazah wonten pondok pesantren wonten Syekh Jawahari Umar wonten Pasuruan itu biasanya pun wonten yang datang ribuan bahkan puluhan ribu ratusan ribu dari manapun datang untuk mendapatkan ijazah. Di berikut salah satunya adalah kitab Jawahir Sholawat. Kalau saking menika ini bersolawat itu sing pengen sholawat tiap hari dawuh sholawat monggo. Wonten sing ada manakan sing pengen rezekine akeh pengen istiqomah rezekine kaya banyu mili pengen sedina sung ping 1000 kon namanya sholawat ping 1000. Dan itu bener napa mboten bener nggih monggo dipunjenengan amalaken. Tapi nek ning sholawat iki ora gelem ingon-ingon ora gelem nandur-nandur kira-kira ya tambah ning masjid selawatan ning masjid ngoten wis ora gelem nyambut gawe ora gelem tandur-tandur ora gelem nandur coblok ya coblok kalau punya kerbone kados mekaten menika nggih pripun niku sedanten niku pun wonten sing ngatur ora usah diketuni ora usah iki wae sing penting lek wae nandur ya nandur ngoten nggih mawon saja iki suwidane kados mekaten menika kedah ingkang nandur napa ingkang wonten pun jenengan tandur ngoten mawon. Babagan hasil napa boten hasil niku ingkang napa niku menentukan. Jadi kita bersolawat. Banyaknya sholawat niku wonten nurudat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wasirri sari bisari asma'i wa sifat. Iki lek boten salah niku biasane pun sing lek wonten YouTube niku Samsudin iki. Sing aku iki jadi sing viral niku. Bukan kok viral ngoten niku, tapi biasane kok ngene iki dipun apa saja niku. Jadi sholawat nurudat niki lek boten salah niku. Sampai padepokanipun padepokan nurudat ya ngoten niku. Babagan niku mungkin pripun hasilipun monggo den lampahi. Ya pomo ibarat wonten malih nggih menika sholawat pembuka rezeki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sapa sing gelem yen rezekine lancar niki dipun pitakan di sholawat ini. Niki leres napa mboten jenengan lampahi monggo. Ini adalah bagian dari fadail keutamaan itu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila saking monggo dipun jawamaken, dipun terus istiqomahaken selawat itu. Wonten di masjid mungkin seminggu sekali selawatan monggo. Mungkin damel napa niku aturan hafsinan. Ini bagian dari cara kita berselawat. Mungkin arep dhewe iki anu sallallahu alaihi wasallam semangat dengan napa niku damel kados niku. Ini semangat kita untuk berselawat. Yang penting adalah bagaimana kita mensikapi. Ada yang musik nih wonten niku musik niku ada yang mengharamkan, ada yang makruh wonten sing ngoten niku. Jadi kalau niku nggih pembahasan niku nggih pun jenengan kaos kiambak niku hukum musik niku pripun pun jenengan kaos kiambak. Semuanya itu adalah bagaimana yang berselawat kita ini. Sampai ada kenapa kok? Saking ada beberapa di napa niku orang itu saking cintanya dengan bersolawat itu sampai dia itu menari dengan napa niku tanpa sadar. Itu kadang-kadang jadat dalam bahasa ini jadat keluar dari logika kita. Karena saking cintanya bersolawat sampai ada kalau pun wonten nalika kula niku jamaah napa niku selawat sing viral niku napa niku saking Semarang niku lho. Napa jenenge niku? Sing biasane pun keliling ning anu niku sampai pundi-pundi anu napa niku
hadir di saking pundi dari besar, hadir dari Tulungagung, hadir wonten Ponorogo nggih wonten kalau di daerah Ngawi nggih kita kesana iku napa niku viral dia juga maksudnya jauh mafia solawat ya. Mafia solawat gitu. Nah di sini ini saking cintanya bersolawat sampai terus viral dan bahkan menjadi sebuah polemik yang luar biasa. Kenapa? Karena solawat sampai nonton itu jam 12 malam, jam 1 malam dan itu sehingga menjadi sebuah polemik di kalangan orang Masai, orang Kiai itu menjadi sebuah nonton itu para istilah itu menjadi sebuah polemik dan itu ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian bahwa menjadikan masjid ini sebagai markas, sebagai tempat kita ini mengadakan kajian, taklim. Ini adalah bagian bagaimana menjadikan masjid ini adalah sebagai tempat markas untuk seluruh kegiatan dan potensi wonten ing masyarakat dipun panjenengan. Jadi diniahipun masuk sampun lama. Alhamdulillah. Diniahipun. Bagian dari regenerasi ini pun masjid menika. Alhamdulillah. Perlu kalau perlu nggih napa niku mangke dipun adakan khusus acaranipun anak-anak dinia. Untuk bagaimana anak-anak ini mempunyai qalbuhum muta'alliqun bil masajid. Jadi bagaimana hatinya senantiasa gumantung wonten ing masjid. Ini adalah kita arahkan, kita didik dan itu perlu untuk kita latih. Jadi pun ngantos itu sak karep-karepe dhewe ngoten. Tapi perlu untuk kita didik, kita arahkan dan kita latih anak-anak itu. Bagaimana bisa memakmurkan masjid itu mulai dari sejak dini, mulai dari SD, SMP bahkan TK. Bahkan mungkin saurunge TK, playgroup itu sudah dikenalkan dengan masjid. Karena apa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena masjid ini juga adalah bagian dari warisan yang dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian dari tempat yang mulia, tempat yang mana ini adalah sebagai kita untuk mendidik putra wayahipun panjenengan, putra anak saudara pun panjenengan, anakmu pun panjenengan dalam rangka yaitu adalah ittiba'ur rasul, mengikuti nggih menika napa ingkang sampun dados sunnah-sunnahipun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah bahwa Maulidul Rasul, Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagian sebuah tradisi. Tradisi ingkang boten wonten hukumipun aslinipun ini. Ditarik di hadis bagaimana apakah memperingati peringatan Nabi Muhammad SAW itulah bagian akan dianjurkan ataukah mungkin dilarang dan sebagainya. Saya melihat itu, saya membaca dan sebagainya, tidak ada yang secara tekstual sore menjelaskan bahwa ini dilarang, dianjurkan, diperbolehkan dan lain sebagainya. Ini adalah disepakati oleh para ulama. Maulid Muhammad SAW ini adalah bagian dari suatu amalan ingkang mubah. Yang mubah itu nggih, angsal dipun laksanaken, monggo dipun nggih boten napa-napa. Tapi karena niki amalan ingkang sae, ini adalah bagian dari tradisi ingkang sae, monggo dipun lestarenaken. Kalau perlu mungkin digawa sumben gawa ingkung sithik-sithik ngoten. Nggih di ngoten iki ngoten. Nah, ini kan bagian dari bagaimana kita ini bisa sedekah, ya wis seneng, lha wis seneng apa nah. Itu membuat orang itu tabassum ala wajhi akhi kan sedekah. Awake dhewe wis senyum gawe senyume wong iki terhadap kita tersenyum terhadap saudara kita, sanak famili kita. Ini bagian dari sebuah sedekah. Nah, ini kan dengan kita hadir wonten ing peringatannya teman, hadir wonten ing majelis ini adalah bagian dari kita ini membuat senang, membuat bahagia nggih menika saudara kita, teman kita. Mungkin yang dan ini bagian dari bagaimana menumbuhkan tali silaturahmi. Jadi wongnya nyapa saya memandang kenapa di Indonesia secara umum ini susah untuk dipecah belah, susah untuk diadu domba, karena nggih sering ngumpul ngeten iki.
Yo bulan juga yang surunan ya. Malam Jumat ngumpulnya. Gurung nggak ngobrol wayai arisan ngumpulnya. Pokoknya ngumpul wayai kayak maksud campur saringan. Gurung lek wayai kompetisi poli ya. Poli ngumpulnya. Terus pokoknya dengan berbagai latar belakang yang bermacam-macam, tapi sering ketemu, kenal, itu angel ya dia berdomba. Angel ya digaya, permusuhan itu angel. Pramila saking menika beberapa kemarin itu kita udah diadu domba mulai tahun berapa nih? Adanya bom Bali ini tahun berapa nih? 98 ya. Kalau betul salah ini. Itu sudah mulailah diletupkan sebuah nopo niku istilahnya istilah terorisme, radikalisme, intoleran. Nopo malih niku pun kuat sangat istilah ini. Nah, ini dalam rangka untuk memecah belah masyarakat, untuk nopo niku saling musuh memusuhi, akhirnya terjadilah pertumpahan darah, akhirnya Indonesia tamat dan mudah. Tapi alhamdulillah karena dengan ijtihadnya para pejuang, para masyayikh, para aulia yang terdahulu sudah menumbuhkan rasa toleransi, rasa kebersamaan, kekompakan. Alhamdulillah Indonesia tetap utuh. Nah, ini adalah bagian dari warisan itu, termasuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini bagian dari bagaimana kita menjaga NKRI, menjaga sebuah kebersamaan, menjaga sebuah kekompakan di antara pun satu dengan yang lain, di antara satu suku dengan suku yang lain, walaupun secara metode dan peringatan ini adalah berbeda-beda. Mungkin wonten Jawa kados mekaten niku, wonten Sumatera mungkin berbeda lagi, wonten Papua berbeda lagi, mungkin wonten napa niku Jawa Barat berbeda lagi dalam bentuk inggih menika peringatanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila saking menika budaya-budaya, tradisi ini termasuk bagian dari masalihul mursalah, ini sebuah kemaslahatan yang luar biasa. Mari kita jaga bersama. Empun ngantos sesuatu yang baik ini, sesuatu yang perlu untuk kita lestarikan, kita ganti dengan sesuatu yang mungkin justru akan menambah ruwet daripada kebersamaan. Pramila saking menika dulu pernah saya sampaikan kepada Mas Sur itu ketika pada waktu di MUU masjid menika ada beberapa poin bla 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 dan lain sebagainya. Saya wis tanda tanganane Mas, wis janono ae. Adapun golek wis dadi wis mlaku yo budi urusan. Nah, alhamdulillah Mas Sur niki nurut ae, akhirnya dibangunlah masjid menika. Jadi dengan segala proses yang panjang akhirnya berdiri kados masjid menika. Dan ini adalah bentuk bahwa masjid ini adalah pemersatu. Masjid ini adalah sebagai tempat kita berkumpul, sebagai tempat kita bersilaturahmi, dan sebagai tempat kita ini adalah saling untuk kebersamaan. Ini yang terpenting. Jadi pun ngantos dengan adanya isu-isu bahwa ini adalah bagian dari tidak sesuai dengan NKRI, tidak sesuai dengan lokal budaya lokal dan sebagainya, masjid ini sudah terjawab. Saya kira bahwa masjid ini adalah panjenengan yang memakmurkan, dan ini adalah kegiatan, ini adalah bagian dari memakmurkan masjid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira 4 poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa hikmah diadakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini adalah yang pertama adalah hubbu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ini menumbuhkan cinta kepada Muhammad SAW, cinta kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau engkau ingin cinta kepadaku, jadi kalau penjenengan ingin cinta kepada Allah, maka cintailah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita ini cinta kepada Nabi Muhammad,
kita ini mengikuti apa yang telah menjadi syariatnya Nabi Muhammad, berarti kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui agama, yaitu agama Islam, itu adalah bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah mencakup segala aspek kehidupan. Jadi kalau apa yang kita kerjakan terlepas dari agama, maka amalan itu adalah sekuler. Jadi apa yang kita kerjakan kalau sudah terlepas dari agama, ini berarti amalan kita ini adalah amalan yang hanya sifatnya duniawi kemauan. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi harus kita niati bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Dan ibadah ini adalah ajaran dari agama. Kemudian yang ketiga adalah bahwa menjadikan bahwa peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW ini bagian dari kita memakmurkan masjid. Bagaimana masjid ini makmur? Salah satunya adalah ada kegiatan, ada ruhi pun yang menikah peringatan. Mungkin wonten malih, mungkin ada kajian, wonten malih mungkin ada khatmul Quran, mungkin wonten kegiatan yang itu. Ini adalah bagian dari memakmurkan masjid. Kemudian yang terakhir adalah bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bagian dari sebuah menjaga tradisi, menjaga budaya yang ada sejak zaman dahulu, yang ada mulai dari mbah-mbah nenek moyang, yang turun-temurun, yang perlu untuk kita lestarikan, perlu kita jaga dalam rangka untuk merawat NKRI. Nah, ini mengantos generasi yang akan datang tidak tahu bahwa ini adalah bagian dari warisan dan tradisi yang telah diadakan oleh nenek moyang maupun leluhur-leluhur saudara. Bapak Ibu sekalian, mekaten ingkang saged kawula aturaken boten kata-kata mungkin pada ingin sampun dalu Bapak Ibu kirang prayogi lek kula niku mengganggu istilahipun panjenengan. Mugi-mugi apa yang saya sampaikan dengan beberapa poin ini, satu adalah menambah wawasanipun kula dalah dengan kami. Mbok bilih wonten guna lan manfaatipun monggo sami dipun damel. Mbok bilih niki wonten kirang pasipun atas nama pribadi mohon maaf ingkang sak kata-katipun. Makaten ingkang saged kula aturaken akhiron billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal himayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.